Nama saya Ramdhani Laksono. Latar belakang saya sebut saja paralegal. Nama saya Iksan Sudiotomo, saya bergerak di bidang ekspedisi dan jasa kurir. Lokasi saya di Jalan Mister Sartono nomor 30 Nusuan Banjarsari, Surakarta. Baik, perkenalkan nama saya Nima Diaryanti Putri. Saya salah satu atlet Asian Para Games 2000. Ya paling kalau pengalaman saya terkait dengan konsepsi wawasan kebangsaan itu ya, saya ulang ya. Terkait dengan wawasan kebangsaan, yang saya pahami adalah sebuah cara pandang dari bangsa Indonesia tentunya ya, terkait dengan dirinya sendiri dan terkait dengan lingkungannya. Dan di situ aspeknya bisa banyak, ada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan segala macam. Paling itu terkait dengan kebangsaan. Terkait dengan bela negara mungkin saya coba mengutarakan hal simpel ya. Mungkin itu sebuah sikap sih, sebuah sikap untuk turut serta dalam aktivitas kenegaraan yang bentuknya bisa macam-macam. Paling kayak gitu singkatnya kalau dari saya. Wawasan kebangsaan itu kita garis besarnya adalah cara pandang di mana warga negara Indonesia itu wajib untuk memberi kontribusi terhadap bangsa dan negaranya sesuai undang-undang dan peraturan hukum yang berada. Kalau untuk bela negara, yakni adalah sikap warga negara Indonesia yang menjaga kedaulatan, keutuhan, kemakmuran, keselamatan bangsa Indonesia. Seperti itu secara sederhananya, Mas. Jadi gini, kalau menurut Arianti sendiri, wawasan kebangsaan dan bela negara sendiri itu adalah bagaimana kita mengartikan wawasan kebangsaan dan bela negara itu sendiri, baik gagasannya, terus bagaimana kita sebagai seorang anak muda khususnya yang akan meneruskan wawasan kebangsaan itu, kita setidaknya memiliki wawasan kebangsaan mengenai bagaimana sih perjuangan para pahlawan kita lebih dahulu untuk bisa mencapai kemerdekaan, dan kita bagaimana sih cara kita nanti melanjutkan kemerdekaan itu gitu. Paling apa ya, ketika lagi menjalankan suatu perkara baik mitigasi maupun mitigasi, mungkin sebisa mungkin para advokat dan para praktisi itu menjalankan SOP dan peraturan perundangan sesuai. Jadi dengan praktiknya berdasarkan peraturan perundangan dan aturan-aturan lain yang tidak tertulis. Itu bagi saya merupakan contoh konkret bela negara yang paling simpel ya, yang bisa dilakukan. Itu sih paling simpel kalau dari saya. Artinya melaksanakan tugasnya sebagai seorang praktisi hukum sesuai dengan tanggung jawabnya dan tidak melenceng dari peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu, Mas. Betul. Dan saya tambahin dan juga aturan-aturan yang nggak tertulis ya. Berarti kan harus bersikap adil, bersikap idealis segala macam lah. Masalah terkait dengan aspek uang segala macam itu merupakan bonus sih. Ketika kita menjalankan suatu praktik yang jujur, maka bonus atau uang itu juga akan datang dengan sendirinya. Ya kalaupun memang nggak berbanding lurus, anggap saja belajar, anggap saja ini merupakan suatu membantu masyarakat dalam hal lain gitu kan. Kan membantu masyarakat harus ngasih beras, tapi bisa juga ngasih bantuan hukum. Oke, artinya Mas Ramdhani mendefinisikan kontribusi seorang praktisi hukum dalam bela negara itu ya tadi bekerja sesuai dengan latar belakang pekerjaannya, penuh tanggung jawab, tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, berlaku adil, terus ya tetap semangat. Artinya tidak, orientasinya tidak hanya uang itu hanya sebagai bonus aja kan. Oke.
Ya di era yang sekarang kan kita sedang berperang melawan pandemi virus COVID-19 ini Mas. Jadi ekspedisi itu sangat berperan penting sebagai salah satu motor pergerakan distributor ekonomi yang ada di negara kita Mas. Jadi setiap seller atau yang namanya pembeli itu tidak bisa keluar rumah Mas. Jadi untuk pedagang semuanya online, jadi tidak perlu kita sebagai pembeli harus datang, enggak. Sekarang kita jamin, artinya barang yang dipesan oleh pembeli itu sampai tempat tujuan dengan aman, dengan utuh, dan dengan kondisi yang baik. Alhamdulillah di tempat kami untuk di bidang ekspedisi kita tidak melakukan PHK, tetapi kita malah alhamdulillah kita rekrutmen banyak para tenaga kerja khususnya di bidang delivery Mas. Jadi ada yang namanya kita di sini adalah sprinter ataupun kurir delivery itu banyak yang kita butuhkan sesuai dengan area yang mereka kuasai seperti itu. Baik, jadi kalau dari kita atlet sendiri ya, Arianti kan atlet, wawasan kebangsaan dan bela negara kita memang harus tinggi Kak, karena satu sisi kita bertanding itu apalagi di ajang internasional harus memiliki wawasan kebangsaan karena itu salah satu penguat kita, menjadi motivasi. Semisal kita bertanding nih buat bangsa dan negara, bayangkan kita sebagai, ibaratkan lah di masa sekarang tuh atlet tuh ya pahlawan lah, karena bela negara itu tanggung jawab. Terus kalau Rumus singkat ya untuk dapat membaca Indonesia lebih baik, membaca Indonesia lebih komprehensif ya dengan memahami wawasan kebangsaan. Itu sih, dengan kita memahami wawasan kebangsaan otomatis itu bisa jadi modal utama atau jadi pisau analisis setiap orang untuk mengupas atau menguliti segala permasalahan yang ada gitu. Jadi banyaklah mendalami wawasan kebangsaan. Karena itu modal utama sih untuk bela negara sih. Jadi wawasan kebangsaan adalah modal utama untuk bela negara. Bela negara nggak ada wawasan kebangsaan ya bela negara siapa kan gitu. Itu sih paling dari saya. Jadi saling berkaitan. Ya kalau terkait dengan bidang saya sebagai jasa ekspedisi, kita melihat perekonomian ini kan sekarang kan serba susah, artinya antara pembeli dan penjual itu tidak bisa saling bertatap muka. Jadi mulai dari sekarang para generasi muda khususnya di bidang jual beli harus belajar tentang yang namanya perdagangan online atau mungkin kita katakan marketplace online shop. Jadi banyak-banyak belajar, banyak-banyak membaca referensi, banyak-banyak berkomunikasi dengan ahlinya, itu sangat membantu, sangat bermanfaat supaya perekonomian kita cepat pulih, supaya apa yang kita harapkan tentang pandemi ini segera berakhir. Jadi para generasi muda, terutama generasi yang kita hadapi sekarang ini adalah dengan belajar, terus berkomunikasi, terus mencoba untuk ingin tahu tentang apa yang namanya online shop, apa yang namanya perkembangan dunia digital itu sangat bermanfaat di era pandemi dan masa depan. Seperti itu, Mas. kita sebagai anak muda nih, gimana kita bisa menempatkan diri kita sebagai warga Indonesia yang baik dan benar, terutama nih zaman sekarang, bagaimana menggunakan teknologi informasi, tidak menyebarkan hoax, selalu cross check ketika menemukan informasi baru dan tidak langsung menyebarkan, dan selalu ingat cintai produk Indonesia, tetap jalanin Pancasila, hak dan kewajiban kita harus kita ketahui, dan apalagi ya, dan selalu ingat rasa kemanusiaan yang kita ingatkan, gotong royong dan sebagainya, di mana itu pernah dilakukan oleh pendahulu kita, tetap harus dijalankan gitu sih Kak. Oh ya, berarti tetap ya kita harus kita sebagai generasi muda itu tetap dasarnya itu tetap ke nilai-nilai Pancasila seperti itu ya. Iya, kan bela negara itu ideologi kita kan Pancasila kan, dan semua sudah sangat jelas diceritakan di sana di 5 sila tersebut Kak. Jadi
itu udah mutlak kan harus kita laksanakan. Iya benar. Bagi Ramdhani Laksano, bela negara adalah melaksanakan disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan dan menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersikap adil. Bagi Bapak Ihsan, bela negara merupakan berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Ia turut serta menggerakkan perekonomian masyarakat yang sedang lesu karena pandemi dan membuka lapangan pekerjaan bagi korban masyarakat yang terdampak pandemi. Hal tersebut merupakan penjabaran dari sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bagi Saudara Arianti sebagai atlet, dia mengartikan wawasan kebangsaan itu adalah sebagai perjuangan pahlawan. Sebagai atlet pahlawan yang sekarang untuk membela nama baik Indonesia yang dibawa di kancah internasional. Sebagai kesimpulan, kita bisa melihat bahwa kita patut bersyukur masih banyak masyarakat dari berbagai lapisan, latar belakang, profesi yang ternyata paham makna dan pentingnya wawasan kebangsaan dan sikap bela negara. Selain itu, bahwa semua usia, profesi, kalangan dapat turut serta dalam upaya bela negara. Upaya tersebut dapat dilakukan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki, yang semuanya memiliki hasil akhir yang sama, yaitu untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik.